Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah Ekonomi Internasional. Apa kabar Anda hari ini? Saya tetap berharap bahwa Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring di mata kuliah Ekonomi Internasional. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik sistem moneter dan metode pembayaran internasional. Topik ini menjadi topik terakhir kita atau topik materi pembelajaran kita yang terakhir di mata kuliah Ekonomi Internasional. Bagaimana penjelasan materi tentang sistem moneter dan metode pembayaran internasional? Silakan Anda simak penjelasan melalui video ini dengan seksama. Saudara, mari kita mengawali materi kuliah kita pada hari ini dengan topik sistem moneter dan metode pembayaran internasional dengan pemahaman konsep sistem moneter internasional. Nah, kalau misalnya kita melihat transaksi antar atau transaksi jual beli dalam sebuah negara, umumnya menggunakan sebuah sistem moneter yang sama, ya, yaitu menggunakan alat tukar atau mata uang yang sama di negaranya. Jadi misalnya di Indonesia mata uangnya rupiah, maka transaksi jual beli di Indonesia menggunakan alat tukar, ya, sistem moneter menggunakan rupiah. Lalu bagaimana kalau misalnya transaksi jual beli itu terjadi di skala internasional atau antar negara di dunia? Oleh karena itu, maka dalam memperlancar transaksi antar negara di dunia harus menggunakan sebuah sistem moneter yang berlaku di semua negara. Namanya adalah sistem moneter internasional. Nah, sehingga kalau kita melihat definisi dari sistem moneter internasional inilah merupakan sistem keuangan yang berlaku di semua negara di dunia yang digunakan untuk pembayaran transaksi antar negara di dunia. Ya, jadi jual beli antar negara di dunia menggunakan sistem moneter internasional. Nah, oleh karena itu maka fungsinya adalah mempermudah atau memfasilitasi perdagangan internasional yang terjadi di dunia, ya, supaya lancar jual beli antar satu negara dengan negara lain, maka menggunakan sistem moneter internasional. Ya, katakan untuk membeli produk dari negara lain menggunakan dolar, katakan begitu. Kalau misalnya dolar adalah merupakan alat moneter internasional yang berlaku dalam skala dunia. Oke. Selain itu juga bisa mempermudah adaptasi dalam perubahan. Artinya bahwa dalam sebuah negara kadangkala kita menghadapi perubahan-perubahan, ya, misalkan perubahan harga, perubahan produksi yang bisa berimbas pada perdagangan antar negara. Maka dengan sistem moneter internasional ini akan memudahkan penyesuaian atas perubahan yang terjadi. Nah, inilah fungsi yang dimainkan oleh sistem moneter internasional. Lalu berbicara tentang sistem moneter internasional, ada sebuah sistem yang kita harapkan atau yang kita idamkan, yaitu sebuah sistem yang ideal. Lalu bagaimanakah sistem moneter yang ideal itu? Adalah yang pertama, sebuah sistem yang bersifat kredibel, artinya bisa dipercaya. Nah, kalau misalnya sistem moneter internasional ini tidak bisa dipercaya, maka tentu ya tidak bisa digunakan lintas negara, begitu. Tidak bisa dipercaya ini mungkin bisa jadi karena kekuatan dari sistem moneter yang dipakai atau alat moneter yang digunakan dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem yang ideal itu adalah sistem yang mempunyai mekanisme stabilitas harga yang otomatis.
inilah merupakan sistem ideal dalam sistem moneter internasional. Nah, kalau misalnya dalam sebuah negara, sistem moneternya biasanya diatur oleh lembaga yang disebut dengan central bank. Nah, sedangkan kalau sistem moneter internasional ini diatur oleh sebuah lembaga internasional yang diberi nama International Monetary Fund atau IMF. Saudara, berbicara tentang sistem moneter internasional tentu tidak lepas dari sejarah penggunaan sistem moneter yang ada di dunia. Ya. Nah, apa saja sistem moneter yang pernah ada di dunia? Yang pertama adalah standar emas. Ya, jadi standar emas ini kalau kita lihat sejarah mengalami kejayaan sekitar tahun 1876 sampai 1913. Ya, jadi bagaimana mekanisme standar emas ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, bahwa mata uang sebuah negara ini dikaitkan dengan berat emas tertentu. Ya, misalnya dolar, ya itu disetarakan dengan katakan 1 gram emas begitu. Maka ini yang disebut dengan standar emas. Sehingga ketika kita menghitung nilai kurs atau nilai perbandingan mata uang satu negara dengan mata uang negara lain, kita menggunakan perbandingannya menggunakan emas. Oke, negara yang mengadopsi standar emas ini kalau kita lihat sejarah lagi ya, yaitu awalnya itu adalah Inggris, ya, Jerman, Jepang, Amerika dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau di dalam standar emas ini umumnya kekayaan sebuah negara diukur dengan seberapa banyak negara itu memiliki emas. Ya, jadi kalau banyak stok emas di dalam negerinya, ini menunjukkan negara itu adalah negara yang lebih makmur atau kaya. Pada sistem standar emas ini ya, seperti yang saya katakan tadi, nilai kurs mata uang negara di dunia ditetapkan berdasarkan emas. Dan misalnya kalau pound sterling itu besarnya atau nilainya adalah setara dengan 1,25 gram emas, kemudian dolar setara dengan 1 dolar misalnya, 1 gram misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan standar emas ini maka pemerintah tidak diberikan keleluasaan untuk mencetak uang. Ya, karena nilai dari money supply sebuah negara ini diukur dengan banyaknya emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Ya, jadi strategi adalah ya supaya emas lebih banyak ada di negara tersebut atau stok emasnya harus lebih banyak. Nah, sedangkan setelah Perang Dunia Pertama atau menjelang Dunia Pertama itu, maka atau terjadi pergeseran ya penggunaan standar emas ini ya, artinya banyak negara yang meninggalkannya. Kenapa? Ini diawali oleh sejarah karena pada awal Perang Dunia Pertama ini kan ada gejolak politik yang membuat nilai pound sterling ini mengalami penurunan. Nah, sehingga akhirnya sejarahnya mencatat bahwa kalau misalnya biasanya emas itu dihitung dengan nilai pound sterling tertentu, maka dengan adanya Perang Dunia Pertama ini menyebabkan nilai pound sterling mengalami depresiasi, sehingga kebijakan negara Inggris melepas standar emas di negaranya. Lalu standar yang kedua kita kenal dengan standar pada zaman Bretton Woods. Ya, jadi nama Bretton Woods ini diabadikan sebagai sebuah nama sistem ya, atau sebuah zaman, karena perjanjian ini ditantangani atau dilakukan di Bretton Woods. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah perjanjian yang terjadi antar negara di dunia ya, terjadi atau pertemuannya terlaksana pada tanggal 1 sampai 22 Juli tahun 1944. Tepatnya itu di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Nah,
Dari hasil perjanjian itu atau perjanjian itu menghasilkan rekomendasi pembentukan lembaga internasional. Ada dua. Yang pertama disebut dengan World Bank atau International Bank Reconstruction and Development. Ya, nah sekarang namanya kita kenal dengan World Bank. Dan yang kedua adalah International Monetary Fund atau IMF. Nah, apa peranan yang dimainkan oleh World Bank ya atau tujuan dari pembentukan International Bank Reconstruction and Development ini? Yang pertama adalah membantu negara-negara Eropa. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa ini banyak yang amburadul ya, rusak dan sebagainya atas kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Ya. Nah, oleh karena itu maka negara-negara yang ada di Eropa yang mengalami kekalahan atas perang, ya negaranya amburadul, hancur-hancuran, maka ya dibentuklah World Bank ini untuk membantu kembali pembangunan negara-negara Eropa. Nah, yang kedua tujuannya adalah sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi negara-negara di dunia ini, terutama untuk negara-negara miskin. Nah, inilah peranan atau tujuan pendirian dari World Bank. Yang kedua tadi, lembaga internasional yang dibentuk melalui perjanjian di Bretton Woods itu adalah IMF atau International Monetary Fund. Nah, apa fungsi yang dimainkan oleh IMF ini? Yang pertama, karena dia adalah lembaga internasional yang mengatur sistem internasional atau sistem moneter internasional, maka fungsi IMF ini adalah meletakkan dasar tentang pengaturan pembiayaan internasional atau mengatur sistem moneter internasional ini. Yang kedua, IMF ini berfungsi sebagai tempat konsultasi dan kerjasama antar negara di dunia terkait dengan sistem pembayaran internasional. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran sebuah negara, yaitu dengan memberikan bantuan modal, baik bantuan modal dalam jangka pendek maupun bantuan modal dalam jangka panjang. Fungsi yang selanjutnya menciptakan serta mendistribusikan cadangan internasional. Ya, sama seperti di sebuah negara kita kenal ada cadangan devisanya, yaitu jumlah mata uang asing ya di negara tersebut. Nah, kalau misalnya IMF ini adalah sebuah lembaga internasional yang mengatur sistem moneter internasional, maka terkait dengan fungsi yang keempat ini, maka IMF bisa menciptakan sebuah spesial atau suatu namanya cadangan internasional, yaitu dalam bentuk SDR, Special Drawing Right. Nah, inilah fungsi dari IMF yang dibentuk melalui perjanjian di Bretton Woods. Nah, berbicara tentang sistem kurs yang berlaku di IMF atau di dunia yang ditetapkan oleh IMF, pada awalnya sistem kurs yang berlaku ini melalui pengaturan oleh IMF menggunakan sistem kurs tetap pada awalnya. Ya, jadi caranya adalah sebuah negara ya atau mata uang negara ditetapkan perbandingannya dengan nilai mata uang negara lain, yaitu standarnya adalah standar tertentu misalnya begitu. Nah, jadi nilai kurs itu tetap. Nah, perubahan nilai kurs ini berdasarkan atau tergantung kepada masalah yang terjadi di negara tersebut ya. Kalau misalnya ada gejolak atau ada defisit neraca pembayaran, maka negara tersebut baru bisa melakukan pembaruan. Ini yang pertama. Lalu yang selanjutnya, negara anggota IMF ini dilarang untuk melakukan exchange control ya atau pengawasan devisa. Jadi kita lihat kemarin ya bahwa yang disebut dengan exchange control ini, pemerintah melakukan intervensi di pasar falas agar tidak ada capital outflow atau ada cadangan devisa falas yang keluar negeri. Begitu.
Nah, oleh karena itu maka ini disebut dengan sistem exchange control. Nah, exchange control ini bisa diberlakukan kalau misalnya ada sebuah kondisi yang sangat urgen ya, yaitu defisitnya neraca pembayaran. Nah, pada tahun 1944 sampai 1973, mata uang atau kurs mata uang suatu negara ini dengan mata uang negara lain ini ditetapkan oleh IMF. Ya, kemudian bisa diubah atau bisa berubah apabila terjadi defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut. Dengan catatan harus konsultasi terlebih dahulu dengan IMF. Nah, kalau kita lihat sejarah pada rentang waktu 1944 sampai 1974, maka mata uang dominan yang menjadi sebuah mata uang moneter internasional adalah US dollar atau dolar Amerika Serikat. Nah, sebelumnya memang bukan dolar ya, tetapi adalah pound sterling yang menjadi sebuah mata uang yang cukup tinggi di dunia ya. Tetapi setelah kekalahan negara-negara Jepang, negara-negara Eropa ya, membuat nilai pound sterling kemudian hancur dan kemudian digantikan posisinya oleh dolar Amerika Serikat. Nah, dolar ini menjadi dominan karena apa? Pada kala itu dolar atau di Amerika Serikat ya, daya beli masyarakat ini sangat kuat ya, cukup kuat daya belinya. Nah, oleh karena itu maka orang lebih senang ya membeli dolar daripada yang lainnya. Nah, selain karena ada pendapatan bunga juga yang lebih stabil kalau misalnya kita menanamkan uang kita dalam bentuk US dollar. IMF sebagai lembaga internasional yang mengatur sistem moneter internasional memiliki peranan di mana memberikan regulasi-regulasi kepada negara anggota agar setiap negara anggota ini juga memberikan aturan tersendiri di masing-masing negaranya ya, yaitu kepada central bank-nya. Nah, jadi dalam mengatur sistem kurs di masing-masing negara, maka IMF ini mewajibkan setiap central bank ini membuat sebuah aturan untuk menstabilkan nilai kursnya. Oke, nah bagaimana central bank ini kemudian masing-masing negara membuat aturan untuk mengatur kestabilan nilai kurs di negaranya, yaitu dengan cara menetapkan batas bawah dan batas atas dari nilai kurs yang berlaku di negaranya. Ya, misalnya katakan rupiah dengan dolar ya, bahwa batas bawahnya adalah Rp12.000 per dolar, batas atasnya adalah Rp14.000 per dolar. Nah, berarti bahwa nilai kurs rupiah atau dolar ini harus pada rentang itu, tidak boleh melebihi dari situ atau tidak boleh di bawah itu. Nah, oleh karena itu maka apabila misalnya fluktuasi nilai kurs ini cukup tajam, maka pemerintah atau central bank bisa melakukan intervensi dengan cara kalau misalnya nilai kursnya terlalu mahal ya atau melewati batas atas, maka central bank menjual cadangan devisanya ke pasar falas untuk meredam kenaikan harga falas. Atau kalau misalnya harga falasnya terlalu rendah ya, maka central bank bisa intervensi dengan membeli falas di pasar ya, agar harganya bisa terkontrol kembali. Nah, ini kira-kira yang pertama. Lalu dalam kegiatan atau untuk memenuhi kebutuhan atau dalam mendanai kegiatan IMF ini, maka setiap negara diberikan kewajiban masing-masing negara, yaitu dalam bentuk kuota setoran kepada IMF. Ya, jadi setiap anggota IMF harus memiliki setoran modal ke lembaga internasional ini. Oke, setoran modal ini bisa bervariasi bergantung kemampuan masing-masing negara. Namun ada ketetapannya bahwa
Setoran setiap negara itu dibagi dalam dua bagian besar. Pertama adalah uang atau mata uang di negara tersebut. Nah, saya katakan rupiah. Jadi rupiah disetor ke IMF ya sebanyak 75% dari kuotanya. Katakan kuotanya adalah 1 triliun yang harus disetor ke IMF, maka 750 miliar ya nilai kuotanya ini dalam bentuk mata uang rupiah. Berarti 250 miliar lainnya dalam bentuk emas. Nah, ini pengaturan sistem pembayaran atau ya penyetoran setor modal oleh setiap negara ke IMF. Nah, besar kuota ini yang akan menentukan hak suara di setiap negara. Semakin banyak setoran modalnya, maka akan semakin besar hak suara setiap negara tersebut. Serta ini juga menentukan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh dari IMF. Ya, jadi sama seperti koperasi ya, IMF ini ya. Jadi menerima setoran awal, lalu kemudian memberikan pinjaman. Kira-kira begitu. Nah, hanya saja kalau IMF ini yang menjadi membernya ya atau nasabahnya adalah negara-negara di dunia. Oke, nah jadi berapa besar yang boleh dipinjam oleh setiap negara di IMF? Ini sangat ditentukan oleh besaran setoran modalnya. Nah, ini pinjaman diberikan dalam bentuk mata uang negara lain. Jadi kalau misalnya Indonesia mau meminjam di IMF, maka Indonesia mendapatkan pinjaman itu dalam bentuk mata uang negara lain. Nah, bergantung kepada negara mana yang dituju. Misalnya, kita mengalami kendala kesulitan pembayaran internasional ke negara Jepang. Ya, kesulitan ini berarti nilai falasnya mata uang Jepang di dalam negeri ini sangat sedikit. Oleh karena itu maka ya kita harus melakukan atau Indonesia melakukan peminjaman dengan IMF, yaitu untuk membiayai sistem perdagangan kita ya. Nah, apa yang akan didapatkannya adalah yang Jepang. Dari mana yang Jepang itu dari IMF adalah setoran modal dari Jepang. Gitu. Oke, nah jadi pinjaman ini diberikan dalam bentuk mata uang negara lain yang harus ditukar dengan mata uang negara peminjam. Ya, jadi katakan misalnya kita meminjam atau mau membutuhkan yen Jepang tadi ya. Nah, ketika nanti kita kembalikan, kita harus tukar dengan mata uang negara kita. Nah, besaran pinjaman yang diberikan kepada setiap negara anggota ini dibatasi berdasarkan pada jumlah mata uang yang ada di IMF. Jadi berapa besar dari pinjaman Indonesia ke IMF ini bergantung berapa banyak rupiah yang ada di IMF. Nah, besarannya itu adalah paling banyak 200% dari setoran atau banyak mata uang rupiah di IMF. Ya, jadi kalau misalnya mata uang rupiah di IMF itu setoran modal kita katakan 100 triliun ya, maka kita boleh meminjam sampai 200 triliun. Oke, nah tetapi kuota ini ya tentu dicicil ya berdasarkan kepada aturan yang berlaku di IMF. Yaitu apa? Dibayar paling banyak per tahunnya adalah 25%. Ya. Jadi kalau misalnya tadi jumlah kuota Indonesia di IMF itu katakan 1 triliun ya, tadi ketentuannya pembayarannya 25% dalam bentuk emas dan 75% dalam bentuk mata uang negara tersebut. Berarti rupiah yang ada di IMF itu adalah sebanyak 750 miliar rupiah. Inilah jumlah rupiah yang ada di IMF. Oleh karena itu, maka pinjaman yang diambil oleh Indonesia dari IMF adalah paling banyak setahun itu adalah 20% dari 500 miliar rupiah. Nah ini. Jadi itulah mekanisme yang ditetapkan oleh IMF.
Oke, jadi 25% per tahun berarti bahwa 5 tahun bisa mengambil sebanyak 125%. Ya, karena 75% lainnya tadi adalah dalam bentuk emas. Oke, untuk memenuhi kebutuhan pembayaran transaksi di antar negara, ya, katakan misalnya kekurangan mata uang tertentu, ya, mata uang negara tertentu, maka IMF bisa mengeluarkan sebuah, katakanlah seperti mata uang tertentu, ya, yaitu namanya Special Drawing Right atau SDR. Ya, jadi misalnya SDR ini diterbitkan, kemudian ini didistribusikan kepada masing-masing anggota atau negara anggota IMF. Nah, apa tujuan diterbitkannya SDR ini? Ya, adalah yang pertama, memperoleh mata uang asing untuk mengatasi kesulitan BOP. Jadi kalau misalnya semua negara katakan meminjam dari IMF, tentu ya ada keterbatasannya. Nah, oleh karena itu maka IMF bisa menerbitkan SDR. Jadi SDR ini nanti untuk mengatasi kesulitan balance of payment di masing-masing negara. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh kembali mata uangnya yang dipegang oleh negara lain. Ya, jadi ini peranan dari SDR, kemudian membeli kembali mata uang yang ada di IMF dengan adanya SDR ini. Nah, ringkasnya, apa yang peranan yang dimainkan oleh IMF di dunia, ya? Ada beberapa capaian-capaian yang telah dicapai oleh IMF di dunia. Dengan adanya kehadiran IMF ini, maka transaksi perdagangan internasional di dunia ini berhasil ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat data statistiknya, peningkatan nilai transaksi antar negara di dunia ini cukup tinggi setiap tahun, ya, atau cukup meningkat, cukup mengalami pertumbuhan setiap tahun. Nah, ini sebagai salah satu peranan atau karena adanya lembaga internasional IMF. Yang kedua, adanya fleksibilitas dalam adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional, yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh IMF. Meningkatkan efisiensi, kemudian berhasil melewati masa krisis, dan lain sebagainya. Dan timbulnya kerjasama internasional ini juga berkat karena adanya IMF. Saudara, setelah kita memahami konsep sistem moneter internasional, maka pada bagian ini kita akan melihat metode pembayaran internasional. Apa saja metode yang digunakan dalam melakukan pembayaran transaksi internasional? Kita coba lihat. Yang pertama adalah dalam bentuk atau metode tunai, pembayaran tunai atau disebut dengan cash payment. Yang kedua dalam bentuk open account atau perhitungan kemudian. Kemudian yang ketiga melalui WSL atau commercial bill of exchange. Kemudian yang keempat adalah dalam metode letter of credit atau LC. Nah, kita coba lihat yang pertama, metode cash payment. Apa itu metode cash payment? Yaitu merupakan metode dengan cara atau metode pembayaran internasional dengan cara membayar kepada si penjual atau kepada si eksportir sejumlah uang tunai atau cek setelah surat pesanan atau berita bahwa barang sudah dikapalkan oleh eksportir. Jadi walaupun sebenarnya belum kita terima atau katakan kita sebagai importir belum menerima barang tersebut, tetapi karena eksportir katakan sudah mengirimnya, sudah mengapalkan barangnya di kapal, maka si eksportir meminta kita untuk melakukan pembayaran. Bisa dengan menggunakan uang cash atau dengan menggunakan cek. Ya, jadi ini metode pembayaran yang pertama. Nah, tentu metode pembayaran ini tidak atau cukup riskan, ya, sehingga kebanyakan importir tidak menyukai metode pembayaran transaksi internasional seperti ini. Ya, karena apa? Yang pertama, importir harus menyediakan dana dalam jumlah yang sesuai dengan pembeliannya
walaupun produknya belum dia terima. Ya, jadi kalau misalnya nilai transaksinya adalah 10 miliar rupiah, maka dia harus menyediakan uang cash 10 miliar rupiah walaupun sebenarnya barangnya belum dia terima. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, risiko ketidaksesuaian dan barang yang dipesan. Ya, speknya, kualitasnya, jumlahnya, ya, dan sebagainya. Kadangkala kalau misalnya ini tidak sesuai, ya tentu akan membuat kerugian kepada si pembelinya. Nah, apalagi karena lintas negara transaksinya, maka ya cukup riskan ya ketika misalnya tidak sesuai dengan pesanan si pembeli, ya. Maka apabila sudah dilakukan pembayaran sebelumnya, maka ya kerugian itu akan diderita oleh si importir. Kemudian risiko keterlambatan dan ketidakjujuran eksportir, ya. Dalam perdagangan internasional ini, ya, salah satu menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh eksportir dan importir adalah kepercayaan memang, atau trust. Jadi seorang perusahaan eksportir atau importir tidak memiliki trust ini, maka ya ini bisa segera keluar dari pasar. Nah, meskipun demikian, maka kita katakan sebagai importir, ya, untuk mengantisipasi risiko-risiko ketidakjujuran si eksportirnya, berarti kita sebagai importir, maka ya perlu diantisipasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ya, maka dengan mekanisme atau metode pembayaran yang pertama ini, umumnya mereka tidak suka, lebih suka dengan metode yang lainnya. Kemudian bisa juga risiko kehilangan penggunaan modal, ya. Artinya kalau misalnya si importir ini belum dia mendapatkan produknya, tetapi dia harus membayar terlebih dahulu kepada si penjual, maka si pembeli ini mengalami kehilangan modal kerjanya. Ya, kenapa? Kalau misalnya tidak dilakukan pembayaran dulu, maka ya dana sebesar yang harus dibayarkan itu bisa digunakan sebagai modal kerja si perusahaan. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua disebut dengan metode open account, ya. Nah, metode open account ini secara sederhananya kalau kita lihat definisinya adalah kebalikan dari metode yang pertama atau metode cash payment. Nah, bagaimana maksud dari open account ini? Yaitu adalah metode pembayaran internasional di mana pembayarannya dilakukan apabila setelah dilakukan terima atau setelah diterima barangnya. Ya, berbeda dengan cash payment tadi, walaupun belum diterima barang tetapi si penjual atau eksportir katakan sudah menginvoice, sudah mengirimkan barang, maka si pembeli atau importir harus membayarnya. Nah, dengan metode yang kedua ini tidak demikian, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh si importir kepada eksportir apabila barangnya sudah diterima atau bahkan sudah terjual. Ya, nah ini kapan pembayaran yang akan dilakukan oleh importir kepada eksportir bergantung kepada perjanjian yang dilakukan. Ya, apakah langsung dibayar atau dijual dulu atau beberapa hari kemudian. Nah, ini bergantung pada kesepakatan si penjual dan si pembeli. Oke, jadi ini yang disebut dengan definisi open account. Nah, mekanismenya kalau kita lihat, yang pertama, ya, si penjual atau eksportir ini menyerahkan barangnya kepada pembeli atau importir. Ya, atau mengirimkan barangnya ke importir, ya, karena lintas negara. Kemudian si penjual akan menyerahkan dokumen komersil kepada si pembeli, misalnya deskripsi produknya, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian si pembeli harus melakukan pembayaran kepada si penjual, ya, dalam bentuk cash atau cek. Nah, ini. Nah, jadi dia dikatakan open account karena pembayarannya tidak dilakukan atau tidak cash and carry, ya, tapi setelah terima dulu, bisa jadi beberapa hari kemudian baru dibayar.
Ya, kalau metode cash payment tadi bahkan belum kita terima barangnya, kita sudah diminta untuk membayarnya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan mekanisme open account atau metode yang kedua. Tetapi ada risiko yang kalau misalnya tadi kita lihat ya, dengan cash payment ini yang mengalami kerugian adalah si importir. Tetapi kalau metode open account yang mengalami risiko adalah si eksportir. Nah, risiko apa yang akan ditanggung oleh eksportir dengan menggunakan metode pembayaran open account? Yang pertama adalah bahwa eksportir harus membayar modal besar, ya, untuk mengadakan barang, untuk mengirimnya ke luar negeri dan lain sebagainya, mengurus ini itu, ya, semuanya dibayar atau ditanggung oleh eksportir. Nah ini, ya, jadi ya tentu akan mengganggu sistem modal di perusahaan tersebut kalau semuanya ditanggung. Yang kedua, si eksportir bisa mengalami kerugian karena perubahan nilai kurs. Ya, apabila misalnya pada bulan Oktober transaksinya, pembayarannya di bulan Desember, ya, selama rentang waktu 2 tahun ini pasti ada perubahan nilai kurs. Nah, kalau terjadi perubahan nilai kurs, maka ya bisa mengubah nilai dari transaksinya, ya, bergantung kepada tingkat kurs yang berlaku. Oke. Nah, metode ini dapat kita lakukan kalau misalnya apa? Ada syaratnya. Yang pertama, si eksportir sudah kenal dengan importir. Kalau sudah kenal ya boleh. Tapi kalau belum kenal ya jangan. Nah, ini sangat risiko. Yang kedua, keadaan perekonomian dan politiknya stabil. Ya. Artinya ini nanti berpengaruh kepada perubahan harga, perubahan nilai kurs, begitu. Nah, jadi haruslah stabil, ya, harga atau keadaan perekonomian dan politik. Kalau tidak stabil, ini sangat mengganggu kegiatan perdagangan antar negara. Kemudian syarat yang selanjutnya haruslah dekat dengan pasar, dan inilah yang menjadi bagian dari metode open account. Nah, yang ketiga, metode yang ketiga dalam pembayaran internasional ini adalah metode commercial bill of exchange, ya, atau disebut juga dengan metode WSL. Nah, apa itu metode commercial bill of exchange ini? Ya, atau dengan istilah draft atau trade bills atau WSL, ya, adalah merupakan surat WSL yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada si pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Nah ini, ya, jadi katakan seperti bond lah ya, tetapi dia tidak pada transaksi itu juga dilakukan pembayarannya. Oke, apabila si pembeli kemudian menyetujui dan membubuhkan tanda tangan pada draft ini atau pada WSL itu, maka draft itu bisa diperjualbelikan, ya, karena WSL ini pembayarannya berjangka, ya, jadi untuk jangka waktu itu bisa dimanfaatkan dengan cara menjual kepada WSL itu kepada pihak lain kalau misalnya si eksportir sangat membutuhkan dana dalam waktu dekat. Nah ini, jadi bisa diperjualbelikan WSL itu. Nah, jenis WSL-nya ada dua. Yang pertama adalah clean draft namanya, atau draft atau WSL yang tidak disertai dengan jaminan dokumen. Ya, jadi karena dia bisa diperjualbelikan, maka ya harus ada suatu garansi atau sebuah jaminan bahwa atau nanti pembayaran itu akan dilakukan, begitu. Nah, dokumen seperti apa yang dijadikan sebagai jaminan ini ya, misalnya deskripsi produknya, sertifikatnya, asuransinya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya ada dokumen-dokumen itu, maka
weselnya atau draftnya disebut dengan documentary draft, yaitu draft yang disertai dengan dokumen penjaminan pengiriman. Nah, kalau kita lihat mekanismenya seperti gambar satu ini, ya. Yang pertama, ini katakan importir ini adalah eksportir. Nah, kedua perusahaan ini melakukan kontrak dulu, ya. Apa spek barang yang dibeli, berapa harga barang yang dibeli, lalu kualitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini antara importir dan eksportir harus melakukan kontrak terlebih dahulu. Oke, setelah setuju mereka, maka si eksportir akan mengirim produknya ke negara importir. Ya, ini langkah kedua. Jadi setelah dia kirim, maka si eksportir akan mengirim dokumen kepada importir tentang produk yang dia kirimkan ke importir. Dokumen pelabuhan, dokumen ini itu dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu maka ya langkah selanjutnya adalah penyerahan dokumen ini, ya. Lalu importir harus membayarkan kepada eksportir sejumlah uang atau sejumlah nilai dari barang itu. Ya, bagaimana mekanismenya? Tentu melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah bank. Kalau di negara importir, nama banknya disebut dengan collection bank, sedangkan di negara eksportir, nama banknya disebut dengan remitting bank. Ya, jadi collection bank ini artinya adalah bank yang akan mengumpulkan data-data sebelum dilakukan pembayaran kepada si eksportir. Ya, dilakukan oleh bank collection atau collection bank. Oke, jadi setelah selesai maka kemudian si collection bank akan membayarkan atau mentransfer dana kepada remitting bank, ya, atau kepada bank yang ada di negara eksportir, baru kemudian nanti eksportir menarik dananya dari remitting bank. Nah, jadi inilah siklus atau mekanisme pembayaran dengan metode wesel. Nah, ada waktu yang setelah waktu yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran draft. Nah, setelah waktu ini kita sebut dengan tenor atau usance, ya. Jadi kapan draft ini akan dilakukan pembayaran disebut dengan tenor. Nah, berdasarkan tenornya, maka wesel atau draft ini dibagi menjadi yang pertama wesel unjuk atau disebut dengan side draft, yaitu merupakan wesel atau draft yang harus dibayar sesaat setelah diperlihatkan kepada si pembeli draftnya. Ya, jadi kalau misalnya sudah datang weselnya, maka langsung dilakukan pembayaran. Yang kedua disebut dengan wesel datangnya barang. Jadi kalau misalnya wesel unjuk ini belum pun datang barangnya, maka sudah dilakukan pembayaran. Oke, nah kalau wesel datang, maka datang dulu barangnya. Ya, jadi setelah datang barangnya, maka baru dilakukan pembayaran kepada si penjual. Dan yang ketiga disebut dengan wesel berjangka atau dead draft, yaitu wesel yang pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu. Ya, jadi ada jangka waktu sekian lama, katakan seminggu, 2 minggu kemudian baru dilakukan pembayaran kepada si penjual. Oke, jadi ini yang disebut dengan metode komersial bill of exchange. Nah, metode yang terakhir dalam pembayaran internasional adalah metode letter of credit atau metode LC. Nah, metode LC ini apa? Adalah suatu surat kredit, ya, atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabah, yaitu importir, ya, yang ditunjukkan kepada korespondennya di luar negeri dengan memohon agar disediakan sejumlah dana untuk orang atau perusahaan yang namanya tersebut di LC. Nah, itu.
Nah, LC ini adalah merupakan alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Jadi, ini peranan dari LC. Nah, berbicara tentang LC, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama disebut dengan importir. Ya, importir ini diberi nama juga opener atau orang yang membuka LC. Ya, jadi perusahaan atau orang pribadi yang akan mengajukan permohonan pembukaan LC kepada bank, maka ini disebut dengan opener atau importir. Nah, sedangkan bank yang akan membuka LC ini disebut dengan issuer atau issuing bank. Jadi issuer adalah bank yang akan membuka dan mengeluarkan LC. Nah, sedangkan bank di negara importir ya adalah namanya LC, namanya issuer bank. Ya, issuer bank ini menjadi bank yang ada di negara importir. Sedangkan bank yang ada di negara eksportir nanti namanya adalah confirming bank. Nah, jadi ada opener, ada issuing bank, ada confirming bank. Yang ketiga adalah beneficiary atau yang akan menerima sejumlah uang dari transaksi itu, tentu adalah eksportir. Ya, jadi pihak yang akan menerima LC. Nah, mekanisme bagaimana? Yang pertama ada perjanjian terlebih dahulu antara si pembeli importir dengan eksportir. Yaitu mereka berjanji bahwa pembayaran dilakukan melalui metode LC. Oke, kemudian importir ini akan mengajukan permohonan pembukaan LC kepada bank di negaranya. Ya, bahwa dia akan melakukan pembelian produk di negara X misalnya dengan metode LC. Ya, maka si importir mengajukan permohonan LC kepada bank. Kalau disetujui, maka bank akan menerbitkan LC. Ya. LC ini diterbitkan oleh issuing bank ya atau bank yang ada di negara importir. Nah, LC ini nanti dijadikan sebagai jaminan oleh bank kepada eksportir atas pembayaran produk yang akan diekspor oleh eksportir. Nah, ini ya, jadi jaminan kepada eksportir. Kemudian setelah LC ini terbit, maka kredit yang tersedia kepada importir ini untuk mengimpor barang. Jadi sudah tersedia kreditnya, maka si eksportir sudah aman hatinya, sudah mendapatkan nilai barangnya, ya walaupun masih dalam bentuk rekening LC. Lalu kemudian harus ada advice atau rekomendasi ya dari confirming bank. Confirming bank ini berarti bank yang ada di negara eksportir ya, mengkonfirming bahwa betul ada proses pengiriman barang dari si eksportir ke importir. Nah, ini gunanya advice ini adalah untuk memperkuat jaminan pembayaran LC kepada eksportir. Oke, setelah itu maka barang akan dikirim oleh eksportir kepada importir. Ya, maka si eksportir tidak akan menunggu lama ya, setelah dikirim maka sudah bisa mendapatkan dananya dari dari perbankan. Oke, kemudian dokumen pengiriman barang itu diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang, lalu dikirimkan kepada issuing bank bahwa barangnya sudah dalam pengiriman. Setelah dokumen disetujui oleh issuing bank, maka barang dikeluarkan dari pelabuhan. Jadi sebelum ada persetujuan dari penerbit LC, maka produk yang di pelabuhan ini yang sudah sampai tidak bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Oke, baru kemudian pada tanggal yang telah ditentukan pada vessel, importir harus membayar kewajibannya kepada issuing bank. Bisa dengan cara cash atau bisa dengan cara cicilan. Nah, inilah kira-kira yang disebut dengan mekanisme LC dalam pembayaran internasional. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, fintech sekarang tentu ada banyak kemajuan dalam metode pembayaran yang ada saat ini ya, metode pembayaran internasional ya.
Jadi silakan nanti Anda boleh mencari literatur review yang menggambarkan metode pembayaran yang lain yang ada dalam materi kuliah kita pada hari ini. Saya pikir cukup demikian pembahasan kita tentang sistem moneter internasional dan metode pembayaran internasional pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.